Halo Sobat Terbang, welcome back to FAP. Oke. Oke, hari ini kita kedatangan Sobat Terbang, gitu ya, seorang wanita cantik. Kalau kemarin-kemarin kan cowok ya, mungkin bosan nih teman-teman Sobat Terbang. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Amin, sehat. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah hadir di sini, Mbak Gumai. Sudah meluangkan waktunya. Makasih banyak loh. Ya, sama-sama, Mas. Oh. Juga seneng tahu, Mas. Undang ke sini gitu. Amin. Ternyata gayung bersambut loh ya. Bersambut. Oke. Tanpa berlama-lama, mungkin Sobat Terbang mau tahu tentang siapa atau tentang lebih lanjut. Silakan Mbak Gumai memperkenalkan dirinya. Halo, Sobat Terbang. Perkenalkan, nama aku Nanda Eulia Gumai dan aku biasa disapanya dengan Gumai. Aku saat ini adalah seorang flight attendant di salah satu maskapai di Indonesia, yaitu di Lion Air. Gitu. Oke. Jadi Mbak Gumai adalah seorang pramugari di Lion Air ya, Sobat Terbang. Oke, Mbak Gumai boleh tahu dong, berapa lama nih Mbak Gumai menjadi seorang awak kabin? Aku itu jadi pramugari udah 4 masuk 5 tahun. Jadi masih baru sebenarnya, masih sedikit baru ya. pengalamannya. Kalau cicilan rumah 10 tahun udah setengah ya. Jadi lumayan loh, udah lama juga loh itu. Oke. Nah, ini Mbak Gumai asli mana sih? Orang mana maksudnya? Kalau aku sih asalnya itu dari Jambi. Baik. Jadi aku itu keluarga besar, keturunannya Palembang. Terus Oke. aku lahirnya di Bengkulu dan sekarang aku tinggalnya di Jambi. Jadi Sumatera Express gitu. Sumatera Express. Iya ya. Oke. Hobinya apa nih, Mbak Gumai? Kalau dibilang hobi sih banyak Banyak. ya, Mas. Iya. Oh, cukup lah kita. Wah. Cengkareng Solo cukup lah 1 Wah. jam cerita hobi. Monggo. Kebetulan karena aku seorang pramugari, hobi aku itu sebenarnya traveling, suka banget. Oh, cocok dong ya pas ya dengan pekerjaannya ya. Explore kemana, ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian suka makan juga. Baik. Jadi aku itu kalau ngeron biasanya selalu explore wisata-wisatanya dan juga aku explore makanan-makanannya itu sih. Wah, cocok banget ya. Bisa Jadi, kali kasih quote of the day dulu. Bang. nah, Ada nggak quote of the day buat Sobat Terbang. kita? Quote of the day dari aku ini sebenarnya quote of my life ya, Mas ya. Oke. Iya, relate. Behind every successful woman is herself. Wede. Amazing ya. Amazing ya. Oke, boleh juga itu udah pakai quote itu sudah lama berarti ya. Ya, udah lama. Jadi sampai menjiwainya ya. Ya, benar sekali. Jadi Oke. aku itu menganut quotes itu dari zaman aku sekolah sih. Oke, lama ya. Dari zaman aku sekolah. Jadi memang itu guidance-nya ya, Yes. supaya meraihnya ya. Oh, boleh juga ya. Jadi Sobat Terbang ternyata nggak salah juga kok kalau kita punya quotes gitu ya. Untuk apa sih? Untuk men-trigger kita, untuk memicu kita untuk mencapai impian apa yang kita mau gitu ya. Jadi Sobat Terbang semoga punya ya quotes juga untuk dirinya sendiri. Oke. Kita punya bahan topik pembicaraan kita nih Mbak Gumai. Ini topiknya itu adalah ilmu di dunia penerbangan atau di pekerjaan gitu ya. Karena kalau dilihat backgroundnya Mbak Gumai ini kan ternyata aktif bekerja, aktif terbang, tapi juga ternyata aktif juga gitu loh kuliahnya kemarin kan gitu ya. Nah jadi kita mau bahas jauh nih, ya nggak jauh-jauh banget sih ya Mbak Gumai, tapi kita ingin bahas secara
ya gamblang tapi singkat gitu. Boleh ya? Iya, boleh. Oke. Tadi kita sudah bicara perkenalan dirinya Mbak Gumai gitu kan. Udah hampir 5 tahun di dunia aviasi, terutama di pekerjaan kita flight attendant. Habis itu juga sudah lulus kuliah juga kan ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, Mbak Gumai, itu kemarin bagaimana bagi waktunya Mbak Gumai kuliah dan bekerja? Itu nggak repot? Kalau dibilang repot sih sebenarnya repot ya Mas ya. Oh, repot ya? Iya, repot karena kayak punya dua dunia gitu sih Mas. Oke. Dunia di pekerjaan sama dunia di pendidikan. Pekerjaan juga waktu itu aku menjalaninya waktu masih training. Jadi aku itu kuliah, sebelumnya udah kuliah, Baik. tapi aku melanjutkannya tetap lanjut itu pada saat aku udah inisial. Oke, jadi kalau kita bicara sobat terbang, Mbak Gumai ini kita ada training gitu ya, ground training itu kurang lebih 3 bulanan ya. 4 bulan. Mbak Gumai 4 bulan ya? 4 bulan. Oke, training 4 bulan. Ternyata Mbak Gumai selama dalam trainingnya, Mbak Gumai juga masih meniti karir di dunia di dunia pendidikan, di kuliahnya ya Mbak Gumai. Benar sekali. Wih, Jurusan apa, Mai? iya. Jurusannya sih aku jurusan ekonomi pembangunan. Pembangunan, baik. Iya, Tapi ekonomi ada? pembangunan itu. Tukang bangunan. Enggak dong. Inilah Itu, pemikiran yang ih. cetek-cetek ini kayak tim saya nih ya. Jadi mohon maaf ya. Oh gitu. Baru Bagumai, ini bagaimana untuk bagi waktunya? Karena kan pada saat kita ground training itu kayaknya lumayan sibuk ya. Apa Benar. memang Bagumai masuk ke sini, masuk menjadi seorang flight attendant itu terpaksa atau bagaimana? Karena kan Bagumai sudah menjalani proses pendidikan, kuliah gitu kan. Baru Bagumai masuk lagi ke dunia aviasi, ini terpaksa, kemauan atau bagaimana? Sebenarnya sih nggak terpaksa sama sekali karena aku itu waktu itu aku meniti pendidikan kuliah di Jambi, Mas. Oke. Nah, di Universitas Jambi dan saat itu aku udah mau KKN jadi ceritanya. Oh, Udah jadi mau sudah KKN. last minute ya di dunia udah pendidikan last ya. minute. Terus ada rekrutmen di maskapai Lion Air itu pertama kali dan kayaknya itu pertama dan nggak tahu deh, belum ada lagi sih rekrutmennya Mas ya di Ya, di Jambi. Jambi, Ya, ya. belum ada lagi. Aku itu iseng-iseng berhadiah lah Mas. Masuk ke Oke. situ. Cobain sekalian nunggu mau KKN. Oh, karena kan ada jeda waktunya Iya, ya. Oh, baik. ada jeda waktunya. Terus udah gitu aku coba masuk ke Lion, ikutin dari semua tes-tesnya. Alhamdulillahnya aku itu masuk. Amin. Iya, Rezekinya alhamdulillah Mbak Gumai ya. masuk. Nah, dan alhamdulillahnya lagi aku tidak ada tinggal kelas sih waktu itu. Tidak ada mantap. utang-utang Tepuk kelas. tangan dulu. Ini Luar biasa ya. Jadi. Jadi itu hal yang luar biasa sih menurut saya pribadi loh, Iya. Mbak Gumai, karena balik lagi lo nggak gampang sebenarnya menjadi seorang flight attendant Iya. yang orang pikirkan gitu ya. Orang pikirkan datang-datang kan jalan-jalan. Itu hanya terbesit pasti begitu. Mau jadi flight attendant pasti mau ngapain jalan-jalan. Iya. Tapi pada saat apply daftar ternyata udah amin kita sudah lolos prosesnya. Pendidikannya itu bukunya bahasa Inggris kan gitu ya. Benar-benar manualnya itu wah bisa Kaget ya? kaget banget, bikin kaget. Karena kenapa? Karena manualnya itu ada waktu itu ada 2 atau 3 manual Mas. Iya. Masih ada SIP. Ya. Waktu zaman aku itu ada FAM juga, terus ada OM juga, dan itu full English, punya tebel-tebel ini. Dan harus di luar kepala semuanya. Ah, itu dia. Makanya Iya. tadi kita make applause itu karena jujur salut gitu ya. Wih, Mbak Salut Gumai bisa lo gitu loh. Berjalan dengan seiringan gitu ya proses ground training juga dengan kuliahnya gitu. Itu kan luar biasa sih Mbak Gumai. Iya sih Mas, karena menurut aku pendidikan itu penting banget. Oke. Gitu. Dan amin. dimanapun kita berada, kita harus bisa nih mengambil ilmu apapun, bukan cuman di pendidikan doang. Oh, Tapi oke.
ilmu kehidupan juga gitu loh. Ya betul Semuanya ya. harus bisa. Wih, memang. Dan Saya kayaknya nggak salah undang nih tim asli ya. Kita nggak salah datangin ya. Aduh. Dan mau sedikit cerita sebelumnya itu aku pramugari ini sebenarnya cita-cita aku yang kedua sih Mas. Oh, cita-cita yang kedua. Cita-cita yang kedua. Yang pertama sudah terpenuhi. Yang pertama sebenarnya cita-cita aku banget itu jadi seorang polwan. Serius? Jadi polwan dong. Iya, karena karena basic keluarga aku itu angkatan. Angkatan ya. Ya, jadi aku udah beberapa kali tes angkatan itu sebenarnya sih udah lulus yang pertama. Udah lulus tapi gara-gara mama kecelakaan waktu itu Iya. jadi aku nggak bisa ninggalin mama sendiri karena aku anak paling baik. terakhir. Iya. Dan juga tes yang lain pada saat itu memang mungkin belum rezeki dan rezekinya aku menjadi seorang flight attendant. Amin. Dan alhamdulillahnya aku bersyukur banget aku jadi flight attendant dan aku bangga banget jadi flight attendant loh Mas. Wah, jangankan Mbak Gumai, saya sendiri aja bangga Mbak bisa mencapai di titik ini gitu loh, apalagi Mbak Bener-bener. Gumai ya. Bener-bener bangga karena menurut aku seorang flight attendant itu hebat banget sih Mas. Ya, Ya. gimana nggak hebat Mbak? Yang kita nggak tahu dokter kita bisa Kita jadi bisa. dokter, kita bisa jadi pemadam kebakaran kan gitu ya? Bener banget Mas. Karena orang-orang taunya pramugari itu cuma lenggak-lenggok aja Mas di kabin pesawat. Iya. Padahal sebetulnya itu pramugari flight attendant lah Mas ya. Mhm. Flight attendant itu harus punya basic ilmu yang benar-benar bisa nyelamatin orang dengan cepat. Nah, itu dia. Iya, Harus harus lah ya. iya harus sat-sat. Sat-sat nggak Harus bisa bisa jadi kelemar-kelemar ya. Benar Mas, harus bisa jadi dokter, harus bisa jadi polisi loh Mas. Iya, betul. Harus bisa jadi pemadam kebakaran, harus bisa semuanya dong Mas. Iya, karena kan sobat terbang yang perlu diingat bahwa pesawat itu adalah rumah kita, Benar. gitu. Jadi kalau ada tamu, gitu ya, ada tamu di rumah kita, ada yang sakit, kita yang harus bantu. Kalau amit-amit adanya ternyata ada huru-hara gitu di dalam rumah kita atau di dalam pesawat, kita juga yang harus bisa meleraikan kan gitu ya. Jadi sobat terbang harapannya sih sudah punya bayangan gitu ya, sudah punya bayangan kalau mau menjadi seorang flight attendant itu tidak hanya jalan-jalan saja gitu loh. Jadi ada yang utama dalam pekerjaan kita selain ya jalan-jalan. Bagi jalan-jalan itu bonus ya. Bonus. Nah, ngomong jalan-jalan nih, Mbak Gumai jalan-jalan. Mbak Gumai ini jalan-jalan atau jalan-jalan lagi untuk rute dari Sabang sampai Merauke nih. Mbak Gumai sudah kemana saja? Alhamdulillah sih aku udah ke semuanya sih bisa dibilang udah terbang ke sana. Yang Amin. rute dari Lion aku udah Udah semua ya? semua, alhamdulillah. Wih, Udah mantap. keliling, jadi udah nggak penasaran lagi gitu. Sudah nggak penasaran Iya. ya tentang daerahnya, kulinernya, Iya, karena kultur sudah ya. budayanya gitu, Wah, bahasa-bahasanya dan juga aku juga alhamdulillah terbang ke Jeddah itu Wah, itu yang yang bikin amazing. aku amazing banget Mas karena aku bisa umroh. Itu Nah. yang salah satu bikin aku bangga aku jadi flight attendant. Oke, kita main fakta atau hoax. Tepuk tangan dulu. Oke. Pertanyaan pertama. Untuk Aduh. fakta atau hoax. Pramugari kan putih-putih ya. Iya, Mas. Emang fakta atau hoax sih kalau pramugari itu mandinya pakai susu? Nah, Mbak Gumai maafin ya. Kalau ini saya nggak bisa Kaget. jawab ya. Saya nggak tahu soalnya ya. Monggo Mbak Gumai lo. Hoax banget itu. Kita Hoax, mandi nggak pakai susu juga dong, Mas. Kita sama kok pakai air kok, pakai air Bisa biasa. putih-putih pramugari. Ya karena perawatan. Oh, Iya. karena Merawat diri gitu, luluran, terus udah gitu dibasuh pakai air wudhu gitu. ini Masya Allah, amazing. tabarakallah. Ini yang amazing ya. Oke, berarti Jadi- hoax ya. Kalau Hoax. pramugari mandinya pakai air susu ya. Pertanyaan kedua, fakta atau hoax? Pramugari jarang pulang ke rumah. Wah, kalau itu fakta
fakta. Fakta. Ya, Bang Toyib ya, Bang Toyib. Iya, Mbak Toyib. Mbak Toyib ya. Mbak Toyib, karena kita kan punya schedule kan, Iya. dan kita itu pada saat peak season, orang libur kita kerja, orang libur kita terbang, orang tidur kita udah dandan, orang tidur kita udah ke bandara, udah siap-siap pokoknya. Iya. Gitu. Dan juga ya memang sih kita jarang ketemu sama keluarga karena pekerjaan kita. Tapi enaknya jadi pramugari. Kasih tahu nggak nih ya rahasianya? Kasih tahu dong, Mbak, biar sobat terbang juga kan tertarik gitu, penasaran nih mereka. Di bawah aja kali ya. Ya. Enaknya apa ya? Kira-kira enaknya apa? Boleh, Penasaran. boleh. Maksudnya, Masuk. Oke, yang ketiga. Oke, kasih. Fakta atau hoax? Pramugari atau pramugara itu minum kopi di pesawat sehari bisa 10 kali. Ketika terbang gitu Mas? Iya, Waktu pas terbang. Itu hoax sih menurut aku. hoax ya. Hoax Iya, ya? hoax. Mungkin ada juga kali Mbak Oh, Gumai. mungkin ada juga Fanatik ya, yang kalau fanatik. 10 kali. Ih, asam lambung loh. Iya ya. Minumnya kopi baling-baling nggak kena lambung. Nah, Mungkin kecuali dengan kalau minum- dengan beberapa varian tentunya ya. Jadi Iya. kan menyesuaikan ya. Iya. Mana kopinya seger banget lagi, Mas. Enak itu memang. Iya, banget. ini emang Yang seger cokomnya banget ya. seger banget, Mantap. rekomen banget. Pokoknya jangan lupa kalau misalkan ke Balai Kesehatan Penerbangan wajib minum kopi dari Kopi Baling-Baling. Masuk Pak Haji. Masuk. Oke. Ada lagi tim? Udahlah 3 aja ya. 3 aja. Dulu. Oke. Halo Sobat Terbang, ini aku mau ngenalin kopi yang enak banget, kopi dari Kopi Baling-Baling. Ini tempatnya ada di Balai Kesehatan Penerbangan. Kamu bisa langsung ke sana kalau kamu lagi main ataupun kamu lagi medex, oke? Ini aku mau cobain varian dari Chocomin. Rasanya seger banget tahu, kamu wajib cobain karena ini enak banget. Dan juga aku mau ngenalin ini ada varian-varian yang milk vanilla mint sama yang creamy. Pokoknya banyak variannya, kamu wajib coba dan kamu wajib ke sana. Oke, kopinya, putar baling-balingnya dan terbang bersamanya. Enak, kopi baling-baling. Oke, Mbak Gumai. Tadi kan kita sudah bahas gitu ya tentang Mbak Gumai masuk, baru pengalamannya Mbak Gumai juga pada saat terbang gitu ya. Nah, ini saya dengar gitu dan saya lihat ternyata Mbak Gumai ini salah satu MC kondang ya di Lion Air ya. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa gitu loh Mbak Gumai tiba-tiba ucuk-ucuk jadi MC gitu? Itu Mbak Gumai menawarkan diri atau memang ini menjadi passionnya Mbak Gumai juga? Maksudnya gini, Mbak Gumai sudah ada di posisi apa, sudah ada di lingkungan ini, baru Mbak Gumai juga mau menyalurkan mungkin hobinya, hobi lain gitu, bisa aja kan? Itu bagaimana Mbak Gumai? Awalnya banget itu sebenarnya aku nggak kasih tahu kalau misalkan aku itu Oh, oke. MC. Tapi aku itu bergabung yang namanya Lion Voice. Jadi Lion Voice itu sebuah wadah untuk kegiatan nyanyi. Oh, Sebenarnya oke. gitu di Lion. Nah, Baik. waktu itu kita lagi di panti asuhan jadi ceritanya. Oh, Panti berkunjung asuhan, ya? berkunjung ke panti asuhan itu sama Lion, Baik. Lion. Jadi nggak ada MC nih, Ya. nggak ada MC-nya dan dimintain lah buat jadi MC dadakan. Oke. Ternyata Ternyata dari sana berkelanjutan berkelanjutan sampai sekarang. Oke. Iya. Itu kalau boleh tahu untuk event apa aja Mbak Gumai? Kalau eventnya sih lebih banyak ke inaugural flight. inaugural Jadi kalau flight ya. misalkan pembukaan rute-rute baru dan ada acaranya gitu, Mas. Dan dibutuhkan MC Dan dibutuhkan MC, Mbak ya. Gumai ya.
langsung calling siapa? Mbak Gumai. Oke, habis itu apa lagi Mbak Gumai? Sekali inaugural apa lagi? Inaugural, terus juga acara kayak ulang tahun Lion Oh, gitu. baik. Dan juga acara-acara lain kayak nokta kesepahaman gitu Oke, dari banyak ya. atau kerja sama sama BNN gitu. Banyak Banyak banget banget ya. kegiatan-kegiatan di Lion Air dan itu membutuhkan MC. Wah, amin. Jadi memang ternyata Mbak Gumai ini adalah multi talented guys, gitu ya. Jadi seorang flight attendant itu bisa loh jadi apa saja gitu ya. Tidak hanya menjadi seorang flight attendant yang dimana kita hanya greetings, boarding, disembar. Enggak. Ternyata dengan keahlian kita, apa yang kita punya, kita bisa menyalurkan gitu ya. Tapi balik lagi, itu tentunya dengan hal yang positif ya, teman-teman gitu. Dan Oke. bagusnya itu Mas, di Lion Air itu banyak banget wadah-wadah kegiatannya. Ya, saya Bukan setuju. cuman Lion Voice doang, tapi ada dance workout. Terus kalau untuk olahraga itu ada yang volley, bola gitu. Bulu tangkis. Bulu tangkis, Iya kan? bener. Waduh, Jadi banyak banget dan Lion Air itu memberikan wadahnya sih. ada wadahnya juga Iya, dikasih ada ya. wadahnya. Jadi kita Wah. itu bisa berkreasi lah. Udah bisa berkreasi, bebas memilih lagi ya. Iya, bebas memilih. Wah, terbaik ya. Jadi sejauh ini Mbak Gumai menikmatinya? Benar-benar menikmatinya. Benar-benar Amin. menikmatinya karena dari situ juga jadi aku banyak dikenal sama banyak orang gitu. Jadi rezekinya Mbak Gumai selain ya dikatakan duit, relasi, gitu ya. gitu. Terus Wah. pengalaman Experience juga ya. Iya, Itu itu yang paling berharga Mbak Gumai. benar, berharga banget. Nggak cuman di situ. Aku jadi seorang flight attendant juga banyak banget experience yang bisa aku dapat. Apalagi ini yang paling aku sampai sekarang itu bikin bikin aku bahagia, Mas. Karena semenjak aku jadi flight attendant, aku banyak ketemu sama orang baru. Dan juga di maskapai aku di Lion Air, itu dari semua kalangan aku bisa ketemu. Dari Yang mereka teman-teman belum pernah berasal? naik pesawat, Oh, oke. nah gitu. Mereka belum pernah naik pesawat, terus mereka naik pesawat Lion, Heeh. dan mereka sesenang itu. Oh ya. Sesenang itu, akhirnya aku bisa naik Lion kayak gitu, naik Wah. pesawat gitu kan. Itu yang apa ya? Ya amazing ya kita Iya, amazing banget. ketemu mereka ya. Dari semua Menantang. kalangan. Wah. Bisa mengantarkan orang-orang ke keluarganya, ke daerahnya. Apalagi di hari-hari besar, di Lebaran, Natal, Tahun Baru, kita bisa nganterin mereka buat berkumpul sama keluarganya. Betul. Jiwa pramugarinya udah dapet ya. Luar biasa. Ya, jadi ya. Luar biasa. Pokoknya Mbak Gumai tinggal fokus aja. Selain dengan MC-nya, nanti Mbak Gumai tinggal menetapkan aja nih, saya mau menjadi apa lagi nih selain flight attendant, di dalam arti mau jadi senior flight attendant kah, SFA, atau mungkin mau jadi instruktur gitu kan. Itu balik tinggal ke Mbak Gumainya aja nih, karena kayaknya sudah komplit deh CV-nya Mbak Gumai ini gitu ya. Oke, kalau begitu Mbak Gumai, boleh dong gitu ya, sepatah atau dua patah gitu ya, pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin menjadi flight attendant gitu ya, dan yang sudah menjadi flight attendant. Boleh dong Mbak Gumai untuk sobat terbang. Kalau dari aku sih, untuk teman-teman yang saat ini lagi berjuang buat jadi flight attendant, semangat terus ya. Kalian pasti bisa. Flight attendant itu bukan dilihat dari mereka asalnya dari mana kayak gitu. Karena banyak, karena sudah aku aja itu dari daerah, Mas. Sama Mbak Gumai Iya. ini juga ini orang daerah, lihat muka-muka gitu. Oh Jaksel ya, oh ya maaf ya. Dari Iya. daerah-daerah terpencil juga teman-teman aku banyak kok, Mas. Iya, yang betul, bisa betul. jadi flight attendant gitu. Dan juga kamu harus bisa semangat untuk ngeraih cita-cita, karena jadi seorang flight attendant itu bisa membanggakan keluarga. Kamu bisa jalan-jalan kemana aja. Terus, wah salarinya, Digaji lagi. iya, Digaji. jalan-jalan digaji. Untuk yang muslim, kamu bisa sekalian ibadah gitu. Betul.
enak banget. Luar biasa itu. Dan juga mari kita patahkan nih stigma-stigma negatif yang di luar sana yang bilang seorang flight attendant itu ya gimana ya, pekerjaan yang bad banget lah gitu. Iya. Enggak, pekerjaan flight attendant itu enggak ada jeleknya menurut aku. Itu tergantung dari individunya lagi sih, Mas. Betul. Jadi balik lagi ke individunya masing-masing ya. Bukan dari pekerjaannya. Kalau pekerjaannya mulia banget. Setuju. Saya setuju banget. So, jadi sobat terbang, tadi Mbak Gumai sudah memberikan atau sharing pesan-pesannya bahwa terus raih cita-citamu gitu ya. Jangan patah semangat, kalaupun gagal coba lagi, dan ingat bahwa pekerjaan flight attendant itu adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu ya. Jadi kalau memang kalian punya cita-cita jadi flight attendant, silakan kejar terus gitu ya, jangan menyerah. Ya, oke Mbak Gumai, betul kan? Jangan patah semangat ya pokoknya. Oke. Kalau gagal coba lagi. Betul, karena ada kok teman kemarin sampai 7 kali coba, tapi yang ke-8 masuk. Jadi memang balik lagi ke sobat terbang, mau atau tidak kan gitu aja ya Mbak Gumai. Oke, itu untuk sobat terbang yang mau join gitu ya. Kalau untuk yang sudah terbang gimana nih Mbak Gumai, pesan-pesannya? Terbang, pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, itu sih Mas. Karena kita kan tidurnya jumping gitu. Betul. Kadang pola makannya juga agak susah teratur gitu kan. Betul ya. Jadi istirahatnya agak jumping lah, kurang lah gitu. Mbak Gumai perhatian banget ya sama teman-teman yang sudah terbang ya. Jadi beruntunglah teman-teman gitu ya, pesannya simpel banget tapi itu kena banget karena sobat terbang yang sudah terbang tentunya jaga kesehatanmu. Schedule kita nggak bisa minta-minta gitu ya, kita dikasih, itu adalah rezeki buat kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jaga kesehatan, jaga pola makan. Jangan sampai kita karena saya mau diet saya nggak makan, katanya nanti malah drop ya Mbak Gumai. Jadi sobat terbang ingat, pekerjaan kita itu rutinitasnya berbeda dari yang biasanya. Benar. Jadi tetap jaga kesehatanmu, pokoknya sehat selalu. Oke Mbak Gumai, sebenarnya masih mau bicara lebih banyak lagi, mau ngobrol gitu lebih dalam lagi dengan Mbak Gumai, tapi ya mungkin nanti kita akan undang lagi kali ya tim ya. Lagi dong. Boleh ya? Mbak Gumai mau ya? Oke. Kalau begitu sobat terbang, terima kasih banyak untuk hari ini sudah menonton saya dan Mbak Gumai. Silakan untuk di subscribe, like, dan comment. Oke. Terima kasih banyak. Thank you.